Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan kita mengenai isim fi'il, dan isim fi'il berikutnya adalah isim fi'il yang bermakna amr. Dan umumnya isim fi'il menggantikan fi'il amr. Mengapa? Yang pertama, karena memang tujuannya adalah untuk meringkas dan mubalaghah. Dan kedua fungsi ini sangat dibutuhkan di dalam kalimat perintah. Karena perintah termasuk kalimat langsung yang membutuhkan aksi yang cepat. Berbeda dengan kalimat tidak langsung, fungsinya hanya untuk memberikan informasi, maka pada dasarnya ia tidak membutuhkan kecepatan atau bergegas di dalam berbicara. Dan yang kedua, semua perintah pasti membutuhkan fi'il. Namun kalimat berita tidak mesti menggunakan fi'il. Bisa saja ia menggunakan isim. Misalnya dalam kalimat ismi Zaidun. Ini adalah kalimat berita. Terdiri dari mubtada dan khabar. Dan keduanya adalah isim. Maka dari itu, karena makna fi'il pada kalimat perintah begitu kuat, tidak mengapa fi'ilnya dihilangkan dan digantikan dengan isim fi'il untuk meringankan. Sedangkan dalam kalimat berita, jumlah khabariyah, fi'ilnya ini jarang digantikan oleh isim fi'il, karena asalnya berita itu bisa dengan isim. Ya, semoga ini bisa dipahami, sehingga untuk apa gunanya meringankan sesuatu yang memang sudah ringan. Dan di antara isim fi'il, amr adalah ihi. Ya, ihi. Ia merupakan ismus saut. Ya, sama seperti soh, mah, ya, dan lain-lain. Hanya saja dikarenakan huruf ha, ya, adalah sukun. Hanya saja dikarenakan huruf sebelum ha itu adalah sukun, yaitu huruf ya sebelum ha disukunkan, maka huruf ha-nya ini tidak disukunkan karena bertemunya dua sukun. Sehingga ia diakhiri dengan kasrah, tidak seperti kawan-kawannya yang lain. Dan ihi ini ia menggantikan fi'il zid, ya, atau hadith, yakni artinya tambahkan atau ceritakan. Kemudian berikutnya ada amin. Ya, boleh juga kita baca pendek, ya, amin. Ya, bahkan asalnya memang dia dibaca pendek, yakni berwazan fa'il, ya, amin, yang mana maknanya adalah istajib, ya, kabulkanlah. Kemudian berikutnya isim fi'il hayya, ya, atau juga bisa disebut haita, ya, hayya atau haita, yakni ditasdidkan huruf ya-nya kemudian diberi alif, atau huruf ya-nya diganti dengan huruf ta, haita. Ya, keduanya adalah isim fi'il yang bermakna asri', yakni cepatlah atau segeralah. Sebagaimana yang diucapkan oleh istri Al-Aziz, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia hendak melakukan sebuah makar. Maka dia berkata, waqalat haytalak qala ma'adallah. Ya, waqalat haytalak qala ma'adallah. Ya, dia berkata, yakni istri Al-Aziz berkata, ayo cepatlah, haytalak, ya, segeralah, cepatlah. Maka Nabi Yusuf pun berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian soh, ya, soh ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, ini artinya diamlah. Berikutnya hayya adalah isim fi'il bermakna akbil, ya, artinya datanglah atau mendekatlah, ya, atau kemarilah. Sebagaimana lafaz azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, artinya akbilu 'alaiha, ya, datanglah kemari
untuk sholat, datanglah kemari untuk menang. Dan sebagaimana Ibnu Ya'ish juga mengatakan, hayya sautun ma'nahu al-hathu wal isti'jal. Hayya adalah suara untuk menunjukkan makna motivasi, ya, untuk bergegas. Kemudian berikutnya adalah isim fi'il yang selalu diikuti dengan harfud dhamir, ya, yaitu haka. Terkadang huruf kafnya ini diganti dengan hamzah, ya, menjadi ha'a, ya, keduanya digunakan haka atau ha'a. Huruf kaf dan hamzahnya ini bisa berubah seiring perubahan mukhatabnya, ya. Misalnya haka atau ha'a ini maknanya khud, yang artinya ia digunakan untuk mufrad mukhatab. Adapun untuk musanna maka menjadi hakuma atau hauma. Ya, untuk jamaknya menjadi hakum atau haum. Kemudian untuk muannasnya menjadi haki atau hai. Ya, untuk jamak muannasnya menjadi hakunna atau haunna. Ya, semua artinya sama, yaitu ambillah atau kemarilah. Semua perubahan dhamir ini, ya, menunjukkan bahwasanya fungsi digantikannya fi'il amr dengan isim fi'il ini bukan untuk meringkas, ya. Karena apa? Karena perubahan dhamirnya atau harfud dhamirnya ini tetap ada, melainkan fungsinya adalah untuk mubalaghah, ya. Jadi isim fi'il ha'a dan haka fungsinya apa? Untuk mubalaghah. Ya, ini ketika seseorang mengucapkannya dengan rasa senang dan penuh kebahagiaan, maka digunakan isim fi'il ha'a atau haka. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, ya, maka dia akan berkata kepada teman-temannya yang lain dengan rasa senang dan bahagia, ha'umu iqra'u kitabiyah, ambillah kitabku ini dan bacalah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan di kitab tafsirnya, wa ma'na ha'um, ya, makna ha'um di ayat tersebut adalah ta'alau, ay yakulu kullu wahidin li sahibihi khudh. Ya, maknanya adalah ta'alau, kemarilah dan bacalah. Dan ucapan ini disampaikan oleh mereka yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan kepada teman-temannya yang lain. Ya, begitu juga Al-Imam At-Tantawi di kitab tafsirnya mengatakan, ha'um muqra'u kitabiyah, ay hadha huwa kitabi, fakhudhuhu waqra'uhu, fa innakum satajidunahu mustamilan 'alal ikrami li. Ya, maknanya adalah inilah kitabku, ambillah dan bacalah, ya, maka kalian akan melihat isinya, ya, isi kitab tersebut dipenuhi dengan pujian untukku. Maka demikian juga ketika seorang badui berteriak-teriak kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, maka Nabi pun membalas teriakan tersebut dengan teriakan juga, ya, sambil mengatakan apa? Ha'um, hai, ayo kemarilah, silahkan, ya, kira-kira demikian maknanya. Kemudian alaika, ya, maknanya ilzam, jagalah atau tetaplah, ya. Jika ada yang berkata atau bertanya, bukankah alaika adalah huruful jar dengan isim majrur? Maka jawabannya bukan, ia adalah isim seutuhnya. Sehingga jika di i'rab, alaika ini adalah ismu fi'li amrin mabniun 'alal fathi. Ya, dia adalah isim fi'il mabni, ya, bukan huruf jar dengan isim majrur. Kemudian bagaimana cara membedakannya dari huruf jar? Bisa dibedakan dari segi lafaz maupun dari segi makna. Yang pertama, jika diakhiri dengan dhamir ghaib atau mutakallim atau isim zahir, ya, setelah ala ini, maka pasti ia adalah huruf jar. Ya, misalnya alaihi, ya, alaina atau ala Muhammad, ya, maka ini tidak mungkin dia adalah ismul fi'li, karena isim fi'il amr dikhususkan hanya untuk mukhatab saja.
Ya. Adapun jika lafadznya alaika, ya, dengan mukhatab, maka bisa jadi dia huruf jar, bisa pula dia isim fi'il. Ya, misalnya alaikas shalah. Ya, bisa maknanya kamu harus salat kalau dia adalah huruf jar, atau bisa juga maknanya adalah jagalah salatmu jika dia adalah isim fi'il. Maknanya apa? Ya, ilzam. Kemudian yang kedua, jika isim setelahnya, ya, setelah alaika itu mansub, maka fungsinya, ya, isim yang mansub tersebut adalah sebagai maf'ul bih dari isim fi'il amr. Ya, misalnya alaikas sholata. Ya, alaika di sana ismul fi'li. Kenapa? Karena as-sholata dibaca mansub, dia sebagai maf'ul bih dari alaika. Jika isim setelahnya ini marfu, ya, maka isim yang marfu tersebut adalah mubtada muakhar. Adapun alaikanya sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam. Ya, contohnya alaikas sholatu, ya, marfu, as-sholatu sebagai mubtada muakhar, sedangkan alaika adalah sebagai khabar muqaddam. Ya. Kemudian yang ketiga, jika isim setelah alaika ini majrur oleh huruf ba, maka sejatinya ia adalah maf'ul bi, ya, kemudian ditambahkan dengan huruf ba zaidah, ya, daripada isim fi'il amr. Ya, misalnya alaika bis shalah. Ya, alaika di sini ismul fi'li. Ya, bis shalah nanti ini adalah sebagai maf'ul bih secara makna dari alaika, ya. Karena apa? Tidak mungkin mubtada didahului oleh huruf jar. Ya, maka bis shalah di sini adalah ma'mul dari alaika. Kemudian yang keempat, jika isimnya ini di awal kalimat, ya, as-sholahnya di awal kalimat, maka ia adalah mubtada. Karena kenapa? Isim fi'il tidak bisa beramal kepada isim yang ada di depannya, ya, tidak mungkin didahulukan maf'ul bihnya. Maka kita baca as-sholatu alaika, bukan as-sholata alaika, ya. Kemudian yang kelima, bisa juga dibedakan dari segi maknanya, ya. Jika kalimatnya misalnya alaika dainun, ya, alaika dainun, maka di sini alaika di sini adalah huruf jar, ya, karena maknanya apa? Wajib alaika dainun, ya, kamu harus membayar hutang, ya. Tidak mungkin maknanya ini jagalah hutangmu atau tetaplah berhutang, ya. Jadi tidak mungkin alaika dainan, karena apa? Karena permasalahan makna, tidak pas maknanya kalau alaika dainan. Maka alaika di sana adalah huruf jar dan isim majrur. Namun jika kalimatnya sebagaimana dalam firman-Nya Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya, alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya. Tidak cocok jika lafaznya alaikum anfusukum, ya, karena maknanya nanti menjadi kalian wajib, diri kalian wajib bagi kalian, ya. Maka tidak masuk, tidak cocok maknanya. Yang pas adalah alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Kemudian ismul fi'li berikutnya adalah dunaka, ya, ia adalah ismul fi'li yang berasal dari zorof, ya. Asalnya ia bermakna di bawahmu. Dunaka artinya di bawah, di bawahmu. Ya, kemudian ia dijadikan pengganti dari fi'il amr khud atau tanawal, ya, khud atau tanawal artinya ambillah atau terimalah. Ya, maka ia seperti alaika, ia juga muta'addi, dan cara membedakannya dengan zorof asalnya sama dengan cara kita membedakan dengan alaika. Ya, misalnya dunaka bakran, ya, terimalah bakar. Maka dunaka di sana adalah satu kata, ia mabni dengan harokat fathah. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh isim fi'il, maka kita bisa menyimpulkan bahwa isim fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah isim fi'il murtajal namanya. Apa itu makna murtajal? Murtajal adalah
terbentuk dengan sendirinya. Ya, bukan meminjam dari lafaz yang sudah ada dan bukan pula turunan dari lafaz yang sudah ada. Misalnya sah, ya, ia bukan meminjam dari lafaz huruf atau dzaraf, ya, bukan pula turunan dari lafaz fi'il amr, namun semata-mata dari bersumber dari suara, ya, lafaznya begitu saja dari suara sah, sah, ya. Orang Arab jika menghendaki temannya untuk diam, maka ia akan mengatakan sah. Nah, ini disebut ismul fi'li al-murtajal. Kemudian kedua ada isim fi'il mankul namanya. Ya, yang maknanya ia meminjam dari lafaz yang sudah ada. Maka ia terbagi menjadi dua jenis. Yakni meminjam lafaz huruf jar seperti alaika atau meminjam lafaz dzaraf seperti dunaka. Kemudian yang ketiga ada isim fi'il mustaq. Apa itu isim fi'il mustaq? Ya, yang akan kita bahas sekarang ini. Ya, di mana penulis menyebutkan wabil idhafati ila asma'il af'alil murtajalah al-madhkurah anifan, sebagai tambahan dari isim fi'il murtajal yang disebutkan tadi, fa innahu yumkinu ay yusagha ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin thulathiyin mutasarrifin tam. Ya, maka bisa juga isim fi'il amr dibuat dari fi'il sulasi mutasarrif tam dengan wazan apa? Fa'ali. Ya, inilah yang disebut dengan isim fi'il mushtaq, yakni turunan dari fi'il. Semua fi'il bisa dibuat isim dengan cara ini, asalkan memenuhi syaratnya. Dan tadi disebutkan syaratnya adalah ia berasal dari fi'il sulasi mujarrad, bukan sulasi mazid, bukan pula rubai. Kemudian juga berasal dari fi'il mutasarrif, bukan fi'il jamid seperti laisa, bi'sa, ni'ma dan yang lainnya. Dan ia berasal dari fi'il tam. Ya, maka kana wa akhwatuha tidak bisa dibuat ismul fi'li. Misalnya hadari, ya, hati-hatilah, dafa'i, doronglah, sama'i, ya, dengarkanlah. Kemudian poin yang ketiga sebetulnya pernah saya bahas sebelumnya, yakni semua isim fi'il itu adalah mabni dan selalu dalam kondisi mufrad, kecuali isim-isim yang diakhiri dengan harfu dhamir seperti haka, alaika dan dunaka. Poin yang keempat juga pernah disampaikan bahwa isim fi'il beramal sebagaimana fi'il yang digantikannya. Ya, apakah permasalahannya apakah jumlah yang didahului oleh isim fi'il ini termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Maka tergantung, ya, apakah isim fi'il ini dianggap isim atau fi'il. Ya, jadi tergantung kepada ulama yang menganggap bahwa isim fi'il ini termasuk ke dalam isim atau ke dalam fi'il. Ya, namun kita lihat di sini penulis tidak cukup berani untuk menentukan apakah ia jumlah ismiyah atau fi'liyah. Artinya tidak tegas secara terang-terangan menyebutkan apakah ia mubtada khobar atau fi'il dan fa'il. Hanya menyebutkan isim fi'il beserta apa? Fa'ilnya, begitu saja. Ya, padahal penulis menyebutkan di awal bahwa ia adalah isim fi'il, ya, termasuk isim. Namun i'rab kalimatnya, jumlahnya, ya, kita lihat di kitab ini terkesan ia adalah jumlah fi'liyah. Atau apakah ini menandakan bahwa isim fi'il adalah jenis kalimat tersendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ja'far, ya, sehingga jumlah yang didahului olehnya bukan termasuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita akhiri bab ini dengan membacakan malhudhah, ya. Fi khitamil kalami 'anil ismil mabni nuridu fi ma yali ba'dal mulahadhat al-'ammati anhu. Di penghujung bab isim mabni kami sampaikan beberapa catatan umum. Yang pertama adalah bahwasanya semua isim mabni, ya, maka ia bisa fi mahali raf'in maupun nasbin maupun jarrin. Itu inti dari catatan yang pertama.
Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya semua isim mabni itu tidak bertanwin, karena tanwin adalah simbol kokohnya suatu isim, yakni tidak mirip dengan fiil, tidak pula mirip dengan huruf. Baik mabninya ini permanen, ya, seperti semua isim mabni yang ada, ataupun mabninya ini insidental saja, seperti ya Muhammadu, ya la rajula, ya wa ba'du, ya min ba'du wa min qablu, ya, dan lain-lain. Semuanya tidak bertanwin. Nah, ini selesai alhamdulillah. Setelah kurang lebih 3 tahun kita membahas kitab ini, kitab Mulakhas ini, baru sekarang kita bisa menyelesaikan bab pertama, yaitu bab isim. Maka insyaallah kita lanjutkan lagi di waktu mendatang, ya, kita akan membahas bab kedua, yaitu bab fiil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.